Shalom Haverim, haleluya. Bapak Yahweh, Besem Yesua Hamasiah memberkati kita. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas apa arti dari pernyataan keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Yuk kita telusuri lebih dalam makna teologis dan sejarah di balik konsep ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap iman kita hari ini. Selamat menyaksikan. Haleluya. Sebenarnya apa arti keselamatan berasal dari bangsa Yahudi? Sebuah pertanyaan penting. Sayangnya, beberapa orang Kristen dan banyak orang Yahudi berpikir bahwa Injil Yohanan atau yang kita kenal Yohanes bersifat antisemit. Namun dalam percakapannya dengan wanita Samaria, Yesua dengan jelas mengatakan keselamatan datang dari orang Yahudi. Yohanes 4 ayat 22b. Ayat ini dan sisa percakapan Yesua dalam Yohanan pasal 4 membantah klaim bahwa kitab ini bersifat antisemit. Pernyataan Yesua yang mencolok menunjukkan bahwa Brit Hadasa yang kita kenal Perjanjian Baru walaupun tidak ada, menegaskan peran unik orang-orang Yahudi dalam rencana penebusan Elohim. Frasa ini yang jelas mendukung orang-orang pilihan menimbulkan masalah besar bagi mereka yang secara tragis telah menyalahgunakan kitab suci untuk mendukung ide-ide antisemit mereka. Salah satu contohnya adalah Walter Grundmann, seorang teolog Jerman pada masa Nazi. Ia berpendapat bahwa Yesua bukan seorang Yahudi dan bahwa Brit Hadasa atau Perjanjian Baru merupakan serangan terhadap Yudaisme. Akan tetapi, Grundmann tidak dapat menyelaraskan pandangan ini dengan pernyataan Yesua yang jelas bahwa keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi. Jadi ia mengklaim bahwa frasa ini awalnya tidak ada dalam Injil Yohanan atau Yohanes. Ia mengatakan bahwa seorang penyunting atau juru tulis kemudian menyisipkannya. Nah, contoh ini menggambarkan bahwa pembacaan Brit Hadasa yang cermat dalam konteksnya tidak menumbuhkan antisemitisme. Sebaliknya, penyalahgunaan kitab suci untuk tujuan antisemitisme mengharuskan untuk memutarbalikannya dan mengabaikan isinya. Ini sangat penting. Mengapa keselamatan berasal dari bangsa Yahudi penting? Kenapa? Apa sebenarnya yang Yesua maksudkan ketika dia berkata keselamatan datang dari orang Yahudi? Dalam pengertian apa keselamatan datang dari orang-orang Yahudi? Bagaimana semua ini berhubungan dengan Yesua sendiri? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan. Saat kita meneliti pernyataan Yesua dalam konteksnya, beberapa kebenaran utama itu muncul. Yang pertama, Elohim mempercayakan kitab suci kepada Israel. Itu jelas di dalam Roma 3 ayat yang kedua. Kepada Israel juga dia mengutus Yesua sang Mesias di dalam Matiahu 15 ayat 24. Dan selain itu, Elohim memanggil Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa di dalam Yesaya 42 ayat 6. Mari kita membahas ketiga elemen ini dan apa artinya bagi kita saat ini.
Membaca kitab suci dalam konteksnya sangatlah penting. Mencatat dengan seksama apa yang terjadi sebelum dan sesudah bagian tertentu akan menghasilkan banyak harta karun. Yohanan 4 ayat 22b tidak terkecuali juga. Apa yang mendorong Yesua untuk menyatakan bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi? Di awal pasal ini, Yesua meninggalkan Yudea untuk kembali ke Galilea. Yohanan mencatat bahwa ia harus melintasi Samaria di dalam Yohanan 4 ayat 4. Orang Yahudi dan orang Samaria cenderung menghindari satu sama lain. Di dalam Yohanan 4 ayat 9, orang Samaria berpikir bahwa Gunung Gerizim, bukan Yerusalem, adalah tempat ibadah yang tepat. Mereka juga hanya percaya kepada Torah, tidak termasuk para nabi dan tulisan suci lainnya. Kemudian, bagaimana topik ini muncul? Yesua, dia lelah karena perjalanan, berhenti di sebuah sumur di luar kota Syikar. Sementara itu murid-muridnya memasuki kota untuk membeli makanan. Sementara Yesua duduk di dekat sumur, seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Dia haus, Yesua. Lagi pula, Yesua telah berjalan sepanjang hari. Jadi, dia meminta minum kepada wanita itu. Mengenalinya, Yesua sebagai orang Yahudi, wanita itu terkejut bahwa dia berinteraksi dengannya saat itu di dalam Yohanes 4 ayat 5-9. Meskipun demikian, sebuah percakapan dimulai ketika dia menunjukkan pengetahuan tentang detail pribadi kehidupan wanita itu memanggilnya seorang nabi. Wanita itu kemudian mengemukakan perselisihan antara orang Yahudi dan orang Samaria tentang tempat ibadah di dalam Yohanan 4 ayat 19 sampai dengan 20. Dan lihat apa tanggapan Yesua. Dia katakan, perempuan, percayalah kepadaku, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki orang-orang seperti itu menjadi penyembah-penyembahnya. Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanan 4 ayat 21 sampai 24. Singkatnya, Yesua mengatakan kepadanya bahwa kunci penyembahan yang benar adalah melakukannya dalam roh dan kebenaran. Pada saat yang sama, dia menegaskan bahwa orang-orang Yahudi tidak seperti orang Samaria, tahu siapa yang mereka sembah. Pernyataan ini menjadi dasar pernyataan yang mencolok bahwa keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi. Oke, kita sekarang beralih ke pernyataan tersebut. Elohim memberikan kitab suci kepada orang Yahudi. Salah satu berkat terbesar yang diberikan Elohim kepada umatnya adalah mempercayakan firman-Nya kepada mereka. Ini luar biasa. Bahkan Rabi Saul menyoroti karunia yang luar biasa ini ketika ia menggambarkan sifat pemilihan Israel di dalam Roma 9 ayat 4. Ia menulis bahwa kepada Israel adalah pemberian Torah
Dalam hal ini, Torah dapat merujuk kepada Tanakh yang kita kenal Perjanjian Lama. Secara keseluruhan, bukan hanya Torah, tapi Tanakh. Elohim yang menyatakan dirinya kepada Israel adalah inti dari poin Yesua bahwa umatnya mengenal Elohim. Israel tidak mengenal Elohim karena kecerdasan bawaan yang lebih unggul atau wawasan rohani mereka, bukan. Itu jelas di dalam Ulangan 7 ayat 7. Karena itu pemilihan daripada Elohim sendiri. Sebaliknya, Elohim menyatakan dirinya kepada mereka dalam kasih dan kasih karunia yang luar biasa. Ia menjadikan Israel miliknya sendiri. Namun, berkat firman Elohim tidak pernah ditujukan hanya untuk Israel. Melalui orang-orang Yahudi, pengetahuan tentang satu-satunya Elohim yang benar telah menyebar ke seluruh dunia. Itu adalah buku atau kitab yang paling banyak diterjemahkan dan paling laris sepanjang masa. Para nabi Yahudilah yang menulis kitab Tanakh atau kitab suci Ibrani. Demikian pula semua penulis Brit Hadasa yang dikenal Perjanjian Baru adalah orang-orang Yahudi, kecuali Lukas. Brit Hadasa, Perjanjian Baru, syarat dengan tema, gambaran, dan bahasa Tanakh atau Perjanjian Lama. Secara bersama-sama, kitab suci menceritakan kisah tentang Elohim Israel, umatnya, dan Mesiasnya. Pesan ini telah mengubah individu dan bangsa. Torah adalah dasar dari banyak prinsip moral yang kita anggap remeh saat ini, seperti tugas untuk membantu orang miskin dan nilai inheren dari kehidupan manusia. Politeisme yang pernah menjadi bentuk agama yang dominan di seluruh dunia telah sangat memudar. Jadi yang terpenting, orang-orang dari setiap suku dan bahasa percaya kepada Yeshua melalui kitab Wahyu 5 ayat 9. Pesan keselamatan telah datang melalui orang-orang Yahudi. Haleluya. Kemudian keselamatan datang melalui Mesias. Keselamatan datang dari orang Yahudi pada akhirnya mengarah kembali kepada Yeshua sendiri. Ketika pembicaraannya dengan perempuan Samaria berlanjut, ia mengatakan kepadanya bahwa ia adalah Mesias. Perempuan itu kembali ke kotanya dan meminta penduduknya untuk, dia katakan, mari, lihatlah. Di situ seorang yang telah mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, di dalam Yohanan 4 ayat 29. Ia akhirnya Yesua tinggal di kota itu selama 2 hari. Setelah waktu itu orang Samaria melaporkan bahwa dia benar-benar juru selamat dunia, di dalam Yohanan 4 ayat 42. Nama Yeshua berarti keselamatan. Dia yang menyelamatkan. Yeshua adalah orang Yahudi dan pertama-tama datang kepada umatnya sendiri, seperti yang dinubuatkan kitab suci. Kita harus paham ini. Malaikat yang memberitahu Miriam bahwa ia akan memiliki seorang putra saat masih perawan, menyatakan bahwa anak itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, seperti yang tertulis di dalam Matiyahu pasal 1 ayat 21. Ketika Miriam dan Yosef mempersembahkan Yeshua di bait suci, Simeon menyebutnya terang yang menjadi wahyu bagi bangsa-bangsa. Terang yang menjadi wahyu bagi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi umatmu Israel. Lukas 2 ayat 32, coba bandingkan dengan Yesaya 42 ayat 6.
Israel memiliki kehormatan sebagai saluran yang melaluinya Elohim membawa sang penebus ke dunia. Tidak seorang pun datang kepada Bapa Yahweh kecuali melalui Yeshua sang Mesias. Di dalam Yohanan 14 ayat 6. Itu luar biasa. Setiap orang yang percaya kepada Yeshua, apapun latar belakang etnis mereka, berbagi dalam berkat-berkat rohani Israel. Kita mendapatkan manfaat dari pendamaian dan hidup baru yang pertama kali diumumkan Yeshua kepada Israel. Keselamatan datang dari orang Yahudi. Karena juru selamat berasal dari dan pertama kali datang kepada orang-orang Yahudi. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Diselamatkan berarti dipersatukan dengan orang Yahudi. Yahudi apa terhebat yang pernah hidup? Yeshua HaMashiach. Israel akan membawa bangsa-bangsa kepada Elohim Yahweh. Hanya melalui Israel. Elohim telah memberikan kita firman-Nya yang tertulis dan Mesiasnya. Namun aspek korporat masa depan dari panggilan ini tetap ada. Kitab suci tidak hanya datang melalui nabi-nabi Yahudi dan Injil melalui rasul-rasul Yahudi, tetapi pengetahuan universal tentang Elohim di dalam Yesaya 11 ayat 9 akan datang melalui iman orang Yahudi di akhir zaman kepada Mesias. Nabi Zakaria dengan jelas menggambarkan seperti apa halnya nanti. 10 orang dari segala bangsa akan memegang punca jubah seorang Yahudi sambil berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Elohim menyertai kamu." Buka di dalam Zakaria 8 ayat 23. Ada beberapa aspek penting dari gambaran Zakaria. Yang pertama, orang-orang bukan Yahudi akan mencari Elohim dengan penuh semangat. Ingat ini. Bahkan dengan putus asa. Mereka juga akan menyadari bahwa Elohim telah menyatakan dirinya kepada orang-orang Yahudi. Selain itu, Elohim akan menggunakan Israel untuk membawa bangsa-bangsa kepada pengenalan akan Dia. Rabi Saul juga berbicara tentang peran masa depan ini bagi orang-orang Yahudi. Ia menubuatkan bahwa seluruh Israel suatu hari nanti akan mengakui Yeshua sebagai Mesias. Haleluya. Hari yang mulia itu juga akan menuntun kepada kebangkitan besar di antara bangsa-bangsa. Rabi Saul menulis di dalam Roma 11 ayat 15, "Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, apakah arti penerimaan kalau bukan kehidupan dari antara yang mati?" Keselamatan orang Yahudi dan keselamatan dunia saling terkait erat. Di seluruh kitab suci, Elohim bekerja melalui Israel untuk menebus manusia berdosa di bumi. Membaca Yohanan 4 dalam konteks kitab suci lainnya menegaskan bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi tetap berlaku. Beberapa komentator berpendapat bahwa pernyataan Yeshua tidak lagi benar karena peran unik Israel dalam rencana Elohim telah sirna. Namun, kata-kata Zakaria dan Rabi Saul dengan kuat menunjukkan bahwa orang Yahudi tetap menjadi pusat rencana keselamatan Elohim. Itu mutlak. Kesimpulannya, mari kita lihat di dalam Yohanan 4 ayat 22. Kita kembali lagi dalam konteks pembicaraan Yeshua dengan perempuan Samaria. Saat kita melihat bagaimana percakapan itu mengubah hidup perempuan ini,
kita menemukan bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi adalah kabar baik. Pernyataan Yesua menegaskan bahwa Elohim konsisten dan setia. Luar biasa. Kejadian 12 ayat 1-3 tergenapi dan Elohim telah menepati janjinya untuk memberkati Israel. Dan melalui mereka, dunia mengetahui bahwa Elohim setia pada firman-Nya. Mengenai Israel seharusnya mendorong kita bahwa Dia akan menggenapi semua yang telah Dia katakan. Sekali lagi, kebenaran bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi pada akhirnya menuntun kepada Yeshua HaMashiach itu sendiri. Seperti yang dikatakan Simeon ketika dia memegang Yesua di bait suci, dia katakan, "Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Lukas 2 ayat 30. Kita juga melihat hubungan ini dalam perjumpaan Yesua dengan perempuan Samaria. Yesua melewati banyak hambatan budaya untuk menemui perempuan ini dalam kebutuhannya dan menunjukkan jalan kepadanya menuju keselamatan. Pria Yahudi abad pertama umumnya menghindari berbicara dengan wanita yang bukan keluarga mereka. Itu sangat dihindari. Praktik ini terutama ketat dengan wanita Samaria. Bahkan, murid-muridnya terkejut ketika mereka kembali dan melihat dia, Yeshua, berbicara dengannya di dalam Yohanan 4 ayat 27. Namun Yesua tidak membiarkan hambatan sosial apapun menghalangi pekerjaan penebusannya. Meskipun orang dapat menafsirkan tindakan-tindakannya sebagai tidak pantas, Yesua memberitahu wanita ini apa yang perlu didengarnya. Namun, perhatikan buahnya. Pada akhir kisah ini, bukan hanya dia, tetapi juga banyak orang di desanya yang percaya kepada Yeshua. Pesan keselamatan dari orang Yahudi inilah yang Yeshua perintahkan kepada para pengikutnya untuk diberitakan, baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Haleluya, luar biasa kasih Bapa Yahweh. Haleluya. Jadi, tetap bersama kami dan simak penjelasan lengkapnya agar Anda dapat memahami lebih dalam makna penting dari pernyataan ini, dan kita simak video pengajaran berikut ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Yohanan pasal 4 ayat yang ke-22. Yohanan pasal 4 ayat 22. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Saya menggarisbawahi kata-kata keselamatan itu berasal dari orang Yahudi. Ini saya garis bawahi. Jadi artinya keselamatan tidak akan ada melalui bangsa lain. Dan Tuhan tidak pernah memakai bangsa lain menjadi jalur keselamatan. Tetapi saudara-saudara,
Kalau kita melihat keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, kira-kira coba kita renungkan, seandainya kita ketemu sama orang Yahudi, saudara akan menjawab apa jika ada pertanyaan seperti ini, saudara? Kita percaya di dalam kitab suci kita ada perjanjian lama, perjanjian baru. Lalu bagaimana kalau orang Yahudi bertanya sama kita begini, loh, itu kan bukan kitab suci Anda, kenapa disebut perjanjian lama? Siapa bilang ini lama? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau orang Yahudi bertanya, loh, kitab saya kok jadi berantakan begini urut-urutannya? Saudara tahu tidak urut-urutan kitab suci kita dari kitab Beresit sampai kitab Gilyahna? Sebutlah perjanjian lama saja. Siapa yang ingat urutan-urutannya, angkat tangan dari sekian banyak jemaat. Ada yang hafal urut-urutannya? Masa nggak ada yang, puji Tuhan, Brisco ya bisa hafal. Tapi untuk menghafal itu, saudara-saudara, ada lagunya sebetulnya. Ya, kalau saudara ngerti lagunya, saudara bisa nyanyikan, saudara bisa hafal. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yusak, Hakim, Rut, Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Soleman, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Nudub, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, isi perjanjian lama. Kira-kira begitu lagunya, saudara. Tapi sekarang kalau kita ngurutkan ini, kita diprotes loh sama orang Yahudi, saudara. Kok urut-urutannya jadi kacau? Ini siapa yang bikin? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa urut-urutan ini, ya, ini sebetulnya memang kacau. Kitab Tanakh, saya lebih suka menyebut perjanjian lama itu dengan kata Tanakh, saudara. Karena kalau kita menyebut perjanjian lama, orang Yahudi pasti protes. Emangnya ada yang lama, ada yang baru? Ya, yang tepat itu kita menyebutnya Tanakh. Sementara perjanjian baru kita menyebutnya Brit Hadasa. Saudara sudah tahu ya? Nah, lalu mungkin saudara akan bertanya, kalau begitu urut-urutannya seperti apa? Nah, yang betul itu urut-urutannya itu berakhir bukan kitab Maleakhi, saudara, tetapi kitab Difre Hayamim atau kitab Tawarikh. Nah, saya akan tunjukkan sedikit kepada saudara agar saudara bisa ngerti urut-urutan kitab Tanakh. Namanya saja Tanakh. Tanakh itu singkatan Torah, Neviim, dan Ketuvim. Itu Tanakh, saudara. Yang orang Kristen menyebutnya perjanjian lama. Nah, kalau berakhir di kitab Maleakhi, berarti itu ngaco, saudara. Karena kitab Maleakhi itu adalah merupakan Trei Asar. Saya menyebut dengan istilah Trei Asar atau the 12 minor prophet, atau 12 kitab yang dirangkum dalam satu kitab. Nah, urut-urutannya begini, saudara-saudara. Yang pertama itu yang disebut dengan Torah. Tadi kan Torah, Neviim, dan Ketuvim. Itu kalau disingkat menjadi Tanakh. Nah, sekarang kitab Torah.
Kitab Torah itu adalah Bereshit, Shemot, Wayikra, Bemidbar, dan Devarim. Itu kitab Tanakh, saudara. Kitab Torah. Kemudian yang kedua yaitu Neviim atau kitab nabi-nabi. Nah, kitab nabi-nabi ini ada dua, saudara. Yang dikenal dengan Neviim Rishonim atau nabi-nabi pertama itu Yosua, kemudian kitab Shoftim atau hakim-hakim, kemudian kitab Samuel, dan kitab Malahim atau raja-raja. Nah, itu adalah nabi-nabi pertama. Kemudian ada nabi-nabi kedua yang dikenal dengan Neviim Aharonim, itu berisi kitab Yeshayahu, Yeremiyahu, Yehezkiel. Itu kitab nabi-nabi kedua. Kemudian ada yang namanya the 12 minor prophet atau Trei Asar. Itu terdiri dari 12 kitab, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, kemudian Yonah atau Yunus, kemudian Mikha, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, dan Malachi atau Maleakhi. Nah, itu adalah kitab Trei Asar. Ya, itu yang menjadi satu rangkuman yang masih merupakan bagian dari Neviim. Kemudian yang Ketuvim atau tulisan-tulisan, yaitu Tehillim atau kitab Mazmur, kemudian Mislei atau kitab Amsal, kemudian Iyov atau kitab Ayub, kemudian Shir Hashirim atau kitab Kidung Agung, kemudian kitab Rut, dan kitab Ehah atau Ratapan, kemudian kitab Kohelet atau Pengkhotbah, kemudian kitab Ester, kitab Daniel, kemudian Ezra, Nehemia, itu digabung. Kemudian yang terakhir adalah Difre Hayamim. Itu ada dua, Difre Hayamim Alef dan Difre Hayamim Bet. Itu urut-urutan sesuai dengan Tanakh Yahudi. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan kita, saudara-saudara, urut-urutan yang sekarang ini bagaimana? Siapa yang bikin itu, saudara? Nah, kita melihat bahwa yang sekarang ini itu sebetulnya adalah karena sudah dihelenisasi, sudah diyunanikan, diambil dari pola kitab Pentateuch, ya. Nah, oleh sebab itu pola ini itu sudah bergeser dari Tanakh Yahudi. Nah, kita juga tahu, saudara, bahwa Yesua sendiri adalah pemeluk agama Yahudi dan tidak pernah melepaskan imannya sampai mati. Tetapi Yesua memberikan pemahaman saat dia di dunia ini, yaitu bagaimana cara menjalankan Torah yang ditolak oleh orang-orang Kristen pada masa kini. Dialah yang disebut dengan Torah yang hidup atau Torah kehidupan, yang dikenal dengan Torah Chaim. Dialah firman yang menjadi manusia. Saudara bisa melihat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi, saudara-saudara, Yesua ini disebut sebagai pelaku-pelaku Torah. Ini ada sedikit kesimpang siuran di dalam kehidupan iman Kristen pada umumnya. Karena mereka sudah bergeser, mereka berpikir Paulus kan menolak Torah, padahal Paulus tidak menolak Torah. Dia pun masih menjalankan Torah. Memang ada kata-kata Paulus yang agak sulit untuk diterima,
Itu sebabnya kalau saudara membaca di dalam kitab Maaseslihim pasal 15 atau Kisah Rasul pasal 15, Paulus itu sempat disidang oleh para rasul, kemudian diberitahu, dan Paulus tunduk pada aturan. Tetapi apa yang sudah pernah ditulis oleh Paulus itu masih membekas, dan itu yang seringkali dipakai oleh orang-orang Kristen yang mengatakan, oh makan babi nggak masalah. Nah ini yang sebetulnya bermasalah, saudara-saudara. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, siapa sih yang pertama kali bikin aturan adanya perjanjian baru dan perjanjian lama? Nah sebetulnya saudara-saudara, penyebutan perjanjian lama dan baru itu dibuat oleh Tertullianus dari Tunisia yang hidup di tahun 160 sampai 220. Ini yang disebut dengan bapak-bapak gereja. Nah kalau kita melihat hal ini saudara-saudara, ini sangat menyedihkan, karena dari orang ini semua berubah, termasuk munculnya Tritunggal, itu juga dari Tertullianus. Lalu kalau kita menuduh orang ini, pasti dia akan protes, dan dia akan berkata, loh bukankah di dalam kitab Korintus itu menulis adanya perjanjian baru dan perjanjian lama? Ayo coba kita lihat saudara-saudara, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, dan kita akan membaca di ayat 14, dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Hamasiah saja yang dapat menyingkapkannya. Nah di situ ada kata perjanjian lama. Saudara lihat kata perjanjian lama di sini tertulis dengan kata he yesana. He yesana ini sebetulnya kalau diterjemahkan itu bukan lama, tetapi tua. Ya. Kalau tua dan lama ini memang agak sedikit mirip, tapi konotasinya kalau yang lama itu berarti sudah nggak kepakai. Sama seperti kita punya KTP yang lama, yang bukan iktp, kan sudah nggak dipakai saudara, lama, nggak dianggap. Tetapi berbeda kalau menggunakan istilah tua atau ancient atau kuno gitu ya, itu malah nilainya sangat luar biasa. Jadi kata Hayeshina itu sebetulnya adalah kuno. Jadi kata perjanjian baru sebetulnya merupakan penggenapan dari apa yang telah dijanjikan dulu, lama sekali, pada zaman kuno dulu. Kira-kira begitu saudara. Nah ini yang kita anak-anak Tuhan harus ngerti, apalagi melalui orang ini, pola kekristenan itu keluar dari jalur teologia Ibrani. Karena teologia Ibrani itu tidak pernah mengenal pribadi yang kedua dari Tuhan. Makanya ada ayat yang mengatakan Yahweh Ehad Ushemo Ehad. Yahweh itu satu, namanya adalah satu-satunya, nggak ada yang lain saudara. Nah di sini ada pergeseran teologia, sehingga dengan munculnya teori yang dibuat oleh Tertullianus ini, muncul Tritunggal, sehingga mereka mengatakan 3 pribadi. Ya kalau 3 pribadi sudah bukan lagi ehad, nggak bisa disebut ehad. Makanya kalau saudara menginjil kepada saudara-saudara kita yang Islam akan sangat sulit diterima,
Karena mereka mengenal istilah lam yalid walam yulad. Dia katakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara di dalam dunia Kristen itu mengenal adanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu nggak bisa diterima. Karena memang teologi ini bukan berasal dari pola Ibrani, tetapi buatannya Tertullianus. Makanya saya tidak menerima teologi Tritunggal. Sampai di sini paham, saudara? Nah, sekarang urutan kitab seperti sekarang ini itu tidak memiliki aturan tanak yang berakhir di Vrehayamim. Tadi saya sudah menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa sebetulnya itu adalah pola Septuaginta yang lazim dalam budaya Helenis. Jadi ketika Septuaginta itu kan perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, ketika dia diterjemahkan Septuaginta pertama itu masih bagus, saudara. Nama Yahweh masih ada. Dan tulisannya dalam bahasa Yunani IAUE. Ya, itu teks Yunaninya seperti itu. Karena huruf Yunani itu tidak mengenal huruf Y. Saya kemarin sudah ajarkan kepada saudara, bukan? Tidak mengenal huruf Y. Tetapi kalau Y berarti IE, tapi atasnya ada koma. Itu yang disebut dengan huruf bridging. IE membaca Y. Ya berarti IA. Kalau yo berarti IO. Paham saudara? Ya, IO, iya, itu ada huruf bridgingnya. Itu adalah pola Helenisasi. Artinya kitab Tanakh yang pertama itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, nama Yahweh masih ada. Tetapi kemudian muncul Septuaginta yang kedua. Nah, Septuaginta yang kedua ini kacau, saudara. Nama Yahweh dihapus, diganti dengan Theos dan Kurios. Nah, orang-orang Kristen sekarang dia mengambil dari Septuaginta yang kedua, yang saya kenal dengan istilah Septuaginta versi Alexandrin. Itu 400 tahun setelah Septuaginta yang pertama. Nama Yahweh hilang sama sekali. Dan sampai hari ini nama itu masih tetap hilang. Tetapi kita bersyukur bahwa di zaman akhir ini Bapak Yahweh berkenan untuk memakai kita untuk memasyurkan namanya. Amin, saudara-saudara. Kita bersyukur kita ada pada garis jalur anugerah dari Bapak Yahweh. Kemudian kita lanjut. Tanakh itu memiliki keunikan. Kenapa? Karena di dalam kitab Torah di kitab Tanakh itu ditulis oleh banyak orang, juga dalam jangka waktu ribuan tahun. Dan saudara, di kitab Torah itu tertulis tentang Abraham, ya, tentang Abraham atau Avram. Ini adalah bapak segala orang beriman. Dan hebatnya lagi, nama Abraham itu diklaim oleh 3 agama besar, dan mereka masing-masing mengaku keturunan Abraham, saudara. Ya, ini ada agama Islam juga mengakui Abraham. Agama Kristen juga mengakui Abraham. Apalagi orang Yahudi, dialah sumber utamanya, saudara. Nah, jika pertanyaan orang Yahudi tadi dikembangkan,
maka akan semakin kelihatan penyimpangannya. Contoh misalnya, kalau saudara membaca di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, di situ Yesua justru melegalkan makan babi, makan apa yang tidak kosher, saudara. Ya, jadi masalah makanan ini Yesua menjadi seolah-olah toleransi dengan budaya kafir. Coba kita lihat ayatnya di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 19. Markus 7 ayat 19. Saya bacakan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Coba saudara dengarkan, lucu sekali saudara. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini terjemahan LAI, ya. Cuman saya belum tahu yang terjemahan ILT. Coba saya akan lihat ayat 19. Sebab hal itu tidak masuk dalam hatinya, tetapi ke dalam perutnya, lalu keluar ke dalam jamban, untuk menyatakan bahwa semua makanan itu tahir. Nah, terjemahan ini kata untuk menyatakan bahwa semua makanan tahir itu sebetulnya tidak ada, ya, di ayat ini, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengembangkan dari ayat-ayat ini, akhirnya akan menganggap, tuh kan, Yesus saja boleh loh kita makan babi. Ya karena terjemahannya sudah keliru. Tapi kalau kita mau melihat terjemahan yang jujur, yang asli tidak ada penambahan, dengan demikian ia menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Nggak ada itu terjemahan yang seperti itu, saudara. Ya. Makanya di sini kita melihat andai kata, coba kita berandai-andai sejenak, saudara. Andai kata Yesua itu mengizinkan kayak orang makan babi boleh, ya, kemudian makan anjing juga boleh, makan tikus juga boleh, ya. Saya punya keyakinan Yesua tidak akan memiliki pengikut. Karena orang Yahudi itu kalau masalah Torah itu strike betul, taatnya luar biasa, saudara. Dia ketat bener kalau masalah Torah. Jadi kalau sampai seperti yang benar ditulis oleh LAI ini, saya punya keyakinan 1000% tidak mungkin Yesua punya pengikut, kecuali pengikutnya orang-orang kafir yang masih makan makanan yang gelojoh. Nah, ini yang harus kita ketahui, saudara-saudara. Itu sebabnya saya menggarisbawahi seperti ini, saudara. Ya, coba kita lihat ke caption ini, saudara. Nah, ini yang disebut dengan, saya tekankan lagi untuk 3 Torah ini, saudara. Yang pertama yaitu Torah Sebalpe. Ya, ini Torah Sebalpe. Nah, Torah Sebalpe itu adalah yang dikenal dengan Torah lisan atau firman lisan. Saya menyebut Torah dengan istilah yang lebih rohani, yaitu dengan kata firman dalam bentuk lisan. Ketika Abraham pada suatu hari mendengar suara Tuhan, dia katakan, "Hai Abraham, keluar kamu dari Ur Kasdim." Itu suara bukan, saudara? Suara. Dan itu adalah firman dari Tuhan untuk Abraham. Betul ya? Dan itu bentuknya lisan. Tuhan tidak menulis di kertas lalu disodorkan dari langit, Abraham metu kowe kadek Ur Kasdim. Tidak begitu, saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak menyodorkan kertas lalu berkata, "Hai
Abraham, keluar kamu dari Ur Kasdim. No, bukan seperti itu. Tapi dia berbicara yang didengar oleh Abraham. Nah, itulah yang disebut dengan Torah Sebal P. P ini artinya mulut, saudara. Dari mulut Tuhan. Jadi firman yang langsung dari mulut Tuhan kepada Abraham. Kemudian yang kedua, pada zaman Moshe atau Musa, ini Torahnya berganti dari Torah vokal atau firman yang vokal berubah menjadi kertas. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu 2 loh batu, saudara. Sampai di sini mudah nggak ini? Bisa dipahami nggak? Firman menjadi kertas. Firman menjadi 2 loh batu. Ini coro mikir yang gampang, kira-kira begitu, saudara. Kalau yang pertama ini firmannya nggak kelihatan, sekarang menjadi kelihatan, tertulis. Artinya aturan yang ada di 10 peraturan ini tidak harus Tuhan yang ngomong teriak-teriak dari langit, tidak harus, saudara. Tetapi semua orang bisa membaca anytime, anywhere, ya, kapanpun dan dimanapun dia bisa membaca setiap saat. Dan ketika membaca itu, pikirannya berkata apa? Ini adalah firman Tuhan, firman yang menjadi kertas. Maksud saudara, ini cara gampangannya begitu, ya. Sekarang kan kita bukan pakai kertas lagi, malah pakai Android. Firman jadi Android, bisa nggak saya istilahkan begitu? Bisa saja. Ya, seperti saya kalau menyampaikan materi firman Tuhan, saya nggak pakai kitab yang pakai kertas, kesuwen bukae, ya, kelamaan. Nah, ini yang disebut dengan Torah Sepiktaf, ya. Ini bacanya Sepiktaf, ya. Torah Sepiktaf. Saya bisa menyebutnya Torah tertulis. Ya, Sepiktaf itu kalau saudara masuk ke Google Translate, saudara akan temukan Sepiktaf sama dengan tertulis. Ya, ini Torah tertulis. Nah, kemudian yang ini, saudara, ini Torah Chaim, Torah kehidupan atau Torah yang hidup. Artinya Yesua itu menjadi prototipe atau model atau figur cara orang menjalankan Torah. Sampai di sini paham, saudara? Jadi kalau orang-orang Kristen, bapak-bapak pendeta berkata, sekarang kita tidak perlu lagi Torah sudah nggak berlaku, kita nyontoh Yesua saja, katanya. Loh, kalau nyontoh Yesua, lalu Yesua ini pakai aturan mana? Ya aturan yang ini, saudara. Jadi kalau mau melihat bagaimana sih cara menjalankan Torah yang benar, lihat saja pola hidupnya Yesua. Itu baru menjalankan Torah yang benar. Sekarang saya akan mengembangkan lagi, saudara. Bagaimana kalau saya berkata firman menyatu dengan manusia? Contoh misalnya, ini orang lagi sedih, ya. Orang lagi sedih. Kemudian dia mendengar firman Elohim yang penuh kuasa dan maha kuasa berkata, bersukacitalah. Ini saya gambarkan yang gampang begitu, saudara, ya. Orang yang sedang sedih, dia dengar firman, bersukacitalah. Berarti firman itu menyatu dengan orang. Paham ya, saudara? Lalu ketika firman itu menyatu dengan seseorang dan orang itu mempercayai firman itu, memiliki kuasa, maka orang yang tadinya sedih berubah menjadi bahagia. Nah, ini yang disebut dengan firman yang menyatu dengan manusia. Saudara nggak punya duit hari ini, kontrakan rumah juga habis, saudara mikir untuk makan besok bagaimana, kemudian
saudara juga tidak tahu besok ini saya dapat uang atau tidak, kerjaan nggak menentu. Nah, kalau kita dengar firman dari setan, ya istilahnya gitu ya, firman dari setan, setan akan berkata, besok kamu akan mati, besok kamu akan hancur. Akibatnya orang itu menjadi sedih, menjadi susah, semakin berat hidup mereka. Tapi sekali waktu dia dengar firman, jangan takut, Yahweh berkuasa untuk memberkatimu di detik-detik terakhir. Wah, dia langsung percaya, dia meyakini firman itu. Yang tadinya sedih menjadi sukacita. Dan ketika manusia itu mengalami perubahan, kekuatan firman itu sendiri akan menyatakan diri pada orang itu. Ada pepatah Jawa yang berkata, dilalah ada orang yang ngasih berkat, tiba-tiba rezekinya dibuka luar biasa oleh Tuhan. Ya, tapi kalau saya berkata dilalah ini jadi apa ya, konotasinya negatif, saudara. Karena dilalah itu kan kalau dilanjutkan, dilalah kersaning Allah, katanya kan begitu ya. Jadi saya menggunakan istilah yang lebih rohani, yaitu secara tiba-tiba berkat Bapak Yahweh itu dibuka, sehingga orang itu mendapatkan mujizat. Ada orang yang mengatakan, Pak, katanya tanah yang di sebelah sana mau dijual ya? Iya. Jadi enggak? Jadi. Ya udah, aku yang beli. Akibatnya apa? Tanahnya itu dibeli, orangnya mendapatkan fee. Tapi karena tanahnya itu besar ratusan miliar, fee-nya juga besar ya? Besar. Tiba-tiba dia bisa jadi kaya. Nah, bukankah itu yang disebut dengan firman yang menyatu dengan manusia? Betul kan? Nah, kadangkala kita lupa di sini bahwa kuasa Tuhan itu akan terjadi ketika firman itu sudah total menguasai manusia, dan manusia itu sendiri memiliki perubahan. Langsung ada power, ya, ada kekuatan, ada kuasa. Maka kekuatan Tuhan itu mengubah di dalam kehidupan mereka. Saya ambil contoh yang kedua. Orang yang sedang merenung, aduh, gimana ya, saya punya visi dan impian, kayaknya kok mustahil, saudara. Lalu tiba-tiba dia mendengar firman, ya, dia baca kitab suci, lalu dia mendengar firman, ya, lalu dia baca di Lukas. Coba kita baca sejenak, saudara. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37, ya. Lukas 1:37, sana dikatakan, sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak mustahil. Ketika saudara mendengar ayat ini, ada lonjakan di hati gak, saudara? Kalau itu ada di lonjakan hati saudara, firman itu masuk berarti, ya. Kemudian di Markus pasal 9, Markus 9 ayatnya yang ke-23, dan Yesua berkata kepadanya, sekiranya engkau dapat percaya, segala sesuatu mungkin bagi yang percaya. Amin. Nah, kok tidak ada yang mengaminkan? Ya. Nah, ini yang saya katakan firman yang menyatu. Saya terus terang ya, kalau saya baca ayat seperti ini, hati saya meledak-ledak, saudara. Kemudian baca lagi Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Dan Yesua berkata kepada mereka, karena ketiadaan imanmu, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman
seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan dia akan pindah, dan tidak satupun mustahil bagimu. Nah, ini ada lonjakan di hati, saudara. Kemudian yang terakhir di dalam kitab Yeremia 32. Ayo kita baca. Yeremia 32 ayat 17. Ya Tuhan Yahweh, lihatlah engkau telah menciptakan langit dan bumi dengan kuasamu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung, tidak ada suatu pun yang sukar bagimu. Amin. Saya ingin ketika saudara membaca ayat ini, jangan kayak orang baca komik, saudara. Tetapi saudara renungkan ketika berkata, lihatlah engkau telah menciptakan langit dan bumi dengan kuasamu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung. Nah, kalau ada suara seperti ini, bayangan kita apa, saudara? Ada tangan Tuhan yang gede yang menciptakan langit dan bumi. Ya, nah disinilah kita memiliki kekuatan untuk membayangkan bahwa apa yang diciptakan Tuhan itu terjadi. Kemudian di ayat yang ke-27 dikatakan demikian, lihat, akulah Yahweh Elohim, dari semua yang hidup, adakah yang terlalu sukar bagiku? Ada? Tidak. Nah, orang ini yang lagi merenung, aduh besok makan apa ya saya, tapi begitu dia membaca kitab suci, dia mengaminkan firman itu menyatu dengan manusia. Akibatnya apa? Dia bersukacita, dia punya keyakinan bahwa hidupku penuh dengan mujizat. Yang berikutnya, saudara-saudara, bagaimana dengan yang ini? Bapak Yahweh berkata, masyurkanlah nama Yahweh. Di dalam kitab Difre Hayamim Alef pasal 16 ayat yang ke-8, hodulah Yahweh kir ubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Tapi sekarang ada firman yang lain muncul, berani macam-macam saya pecat kamu jadi pendeta. Ayo, firman mana yang dipegang? Firman Yahweh kah atau firman ketua sinode? Ayo, faktanya firman ketua sinode yang dipegang, saudara. Wah, nek aku manggil Bapak Yahweh sesuai dengan firman Yahweh, dipecat saya. Bagaimana? Ini yang sedang terjadi sekarang, saudara. Dengan berbagai macam dalih, mereka berusaha untuk membenarkan diri bahwa memanggil sesembahan itu no problem. Dia bilang, saya juga akan mengatakan, you sangkali Tuhan detik ini pun kamu nggak akan apa-apa. Tapi nanti ketika kamu mati, urusanmu jadi panjang dengan Tuhan. Iya toh? Kalau masalah, wah, aku buktinya panggil nama yang lain juga ada mujizat. Saya bilang, you pergi ke dukun juga ada mujizat. Iya toh? Kebenaran itu tidak bisa diukur dengan mujizat, karena setan juga bisa bikin mujizat kok. Yang benar itu adalah ketika kita berpegang, Tuhan ngomong apa, wis lakukan saja, nggak usah macam-macam, saudara. Tapi faktanya firman ini lebih kuat daripada firman Tuhan. Berani macam-macam, saya pecat kamu jadi pendeta. Kalau buat saya, pecat ya ora masalah kok. Emang orang masuk ke Syamayim, masuk ke surga itu hanya bertitel pendeta? Tidak. Ketika kita masuk Syamayim, Tuhan tidak pernah tanya sama kita, kamu jabatanmu apa? Pendeta. Terus mburine atau titele ora? Nggak punya titel. Oh, kamu kelas kambing sebelah sana. Nggak ada seperti itu, saudara. Yang ada di hadapan Tuhan adalah ketika engkau bertemu dengan Tuhan, siapa nama sesembahanmu yang kamu panggil? Itu basic, dasar dari iman kita.
Kalau yang dipanggil saja sudah salah kok mau cari selamat, surgane sopo saudara? Kok enake? Sama seperti saudara punya rumah, tapi saudara ditolak oleh orang yang akan saudara tolong. Ya lucu saudara, nggak bisa seperti itu. Nah ini yang sekarang sedang terjadi dengan berbagai macam dalih. Orang berusaha untuk menyingkirkan nama Bapa Yahweh. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah firman Tuhan itu maha kuasa. Amin. Nah, lalu ada orang yang sudah tua, sudah banyak kelemahan. Ada firman yang mengatakan bahwa daging tidak ada kuasanya sama sekali. Lalu yang terjadi, firman itu menjadi daging. Dan akhirnya apa? Mujizat Tuhan itu terjadi. Sampai di sini paham saudara? Ini kalau saya gambarkan corok gampangi begitu. Firman itu kan tidak kelihatan, betul ya? Tetapi firman itu menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, maka kita harus melihat, oh ini toh jenis firman yang ditulis di Torah itu gaya hidupnya itu kayak gini. Nah itu diwujudkan di dalam dunia fisik dengan kehidupan Yeshua. Nah bukti bahwa Yeshua itu disebut sebagai Torah Hayim, saudara-saudara, ada banyak contoh. Seringkali orang-orang khususnya dari agama lain itu melecehkan Yeshua. Dia katakan begini, mana ada Tuhan Yeshua yang kamu sebut itu pernah berkata, akulah sang pencipta, sembahlah aku. Coba tunjukkan ayatnya. Saya jawab dengan tegas, tidak ada. Tetapi bukan berarti tidak ada, itu berarti betul-betul nggak ada. Yang tidak dilihat belum tentu tidak ada, saudara. Saya ambil contoh begini. Ada seorang profesor yang anti dengan Tuhan atau profesor ateis. Waktu dia mengajar menjadi dosen ke mahasiswa, dia terangkan beberapa teori-teori yang secara logika nampaknya hebat. Intinya adalah Tuhan itu tidak kelihatan toh. Jadi karena tidak kelihatan itu berarti tidak ada. Siapa yang mau menyanggah? Ada satu anak yang angkat tangan. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman semua. Anak ini maju, saudara. Maaf Prof, saya mau menanyai teman-teman saya. Saudara, saya mau tanya, profesor ini itu otaknya kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Berarti kalau begitu Pak Profesor ini tidak punya otak. Langsung profesornya kaget, saudara. Nah ini membuktikan bahwa yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Saya mau contoh, angin kelihatan nggak? Tidak. Saudara pernah lihat warna angin? Tidak. Paling untuk jok warnanya coklat, ya. Kalau orang keroan itu, ya toh, wah angin ini metu kabeh katanya, warnanya coklat, jadi angin warnanya coklat. Nggak bisa begitu. Angin tidak kelihatan. Tetapi apakah angin itu tidak ada? Ada, saudara. Jadi apa yang tidak kelihatan jangan diinterpretasikan tidak ada. Repot kalau begitu, saudara. Orang kentut saja tahu kok, wah itu pasti ada angin, ya. Nggak kelihatan. Nah, coba tetap tunggoni di situ. Nggak mesti kroso anginnya itu, saudara. Iya toh? Jadi apa yang tidak kelihatan jangan dibilang tidak ada. Nah kembali bicara soal masalah profesor, saudara. Pada suatu hari ada seorang anak yang membuat sebuah prototipe bumi, saudara. Dia bikin bumi bagus sekali. Kemudian
si profesor ini datang dan berkata, wah ini bikinan kamu ya? Enggak. Lah terus ini siapa yang bikin? Enggak ada, muncul dengan sendirinya. Profesornya bilang, kamu kok goblok banget sih? Mosok kayak gini muncul dengan sendirinya? Mesti ada yang bikin. Kalau bukan kamu ya kamu beli. Prof, kamu bilang katanya ini pasti ada yang bikin. Iya toh? Tapi kenapa kalau yang prototipe kecil saja kamu mengakui ada yang bikin, tapi bumi kita yang gedenya kayak gini kamu tidak mengakui ada yang bikin? Aneh banget, saudara. Ini bukti bahwa apa yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Tuhan itu menciptakan alam jagat raya ini, amin. Sekalipun tidak kelihatan, tapi kita meyakini. Itulah yang namanya iman, saudara. Nah, saya tunjukkan sekarang bahwa Yeshua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia. Memang tidak ada ayat yang secara eksplisit mengatakan kamu menyembah aku, tidak. Justru Yeshua menyuruh menyembah kepada Yahweh. Tetapi bukan berarti Yeshua itu bukan Yahweh. Ngerti saudara? Dari geraknya saja kita sudah tahu. Saya ambil contoh misalnya, kalau saudara melihat raut wajah saya yang butem gini misalnya, saudara tahu saya sedang ngapain? Marah. Dari raut wajah saya saudara tahu. Saya tidak perlu berkata, kamu lihat wajah saya marah nih, saya lagi marah sama kamu. Nggak perlu kan? Tapi dengan sikap wajah orang langsung tahu, oh ini orang sedang marah. Sama seperti Yeshua. Sekalipun dia secara eksplisit tidak pernah mengatakan bahwa sembahlah aku, tetapi dari pola hidupnya Yeshua akan kelihatan bahwa dia adalah firman yang hidup. Amin. Buktinya mana? Nih ayat-ayatnya ada begitu banyak, saudara. Dikatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini Yohanan 8 ayat 58. Nah, kalau kita melihat ini dari pola logika, berarti Yeshua itu umurnya sudah berapa ribu tahun. Kalau kita pikir secara logika. Tapi ini bicara alam roh, saudara. Bahwa sebelum Abraham hidup di dunia ini sebagai putranya Terah, Yeshua itu sudah ada. Karena dia adalah Yahweh sendiri. Kemudian aku dan Bapa satu. Di Yohanan 10 ayat 30. Ini bukti bahwa Yeshua itu adalah Yahweh. Kemudian akulah Moreh dan Tuhan. Ya, kalau di dalam Yohanan 13 ayat 13 kan dikatakan engkau menyebut aku guru dan Tuhan, bahwa benar akulah dia. Tapi kata guru dan Tuhan ini jadi rancu, saudara. Kenapa? Karena kata guru ini banyak. Bisa guru tari, ya toh? Bisa guru silat, bisa guru masak, bisa guru ngelukis, guru apa? Bisa guru matematika. Tetapi yang tertulis di dalam Brit Hadasa itu kata guru itu dengan kata Moreh. Moreh itu adalah guru Torah. Paham saudara-saudara? Kalau saya bilang Bante, apa yang ada di pikiran kita? Oh, itu pendeta Buddha, ya toh? Kalau saya bilang Kiai, apa yang ada di pikiran saudara? Guru agama Islam. Tapi kalau saya berkata Moreh, yang ada di pikiran kita guru Torah. Lah mosok guru Torah ngajarin anti Torah? Kan tidak mungkin, saudara. Paham tidak di sini? Jadi kita harus mengikuti pola dan cara hidupnya Yeshua. Makanya saya katakan secara ekstrim, ya, Yeshua itu dia senang nggak melukai hati orang?
Tidak. Yesua itu senang menghina orang lain? Tidak. Memang mungkin kalau saya ngomong begini ada yang menyangkali dan berkata, tuh Yesua pernah ngomong tidak patut memberi roti kepada anjing. Tapi itu bukan penghinaan, tetapi menguji orang itu. Kalau penghinaan nggak akan ada apa-apanya, saudara. Tetapi faktanya Yesua sedang menguji sampai sejauh mana kekuatan iman dari seorang perempuan Sirofenesia itu. Dan akhirnya perempuan itu berkata, benar Tuhan, bukankah anjing itu makan remah-remah roti dari meja tuannya, yang jatuh dari meja tuannya. Nah, disinilah Yesua katakan, besar imanmu dan jadilah. Sehingga mujizat terjadi. Kalau menghina, tidak mungkin dia kasih mujizat. Dia cuma menguji kok. Sampai di sini paham nggak, saudara-saudara? Jadi kata moreh ini akan mengubah mindset kita bahwa Yesua itu adalah guru Torah. Kemudian yang keempat, Yesua berani berkata, akulah jalan keselamatan, di dalam Yohanan pasal 14 ayat 6. Nah, ini dulu yang pernah ada di otak saya, saudara. Waktu saya dalam kebimbangan, saat saya belum menjadi orang percaya, ketika saya membaca kata akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak akan sampai pada Bapa kecuali melalui aku, yang ada di otak saya itu hanya 3. Yesua itu orang sombong. Orang sombong kan bisa, oh aku hebat loh, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saudara juga bisa ngomong begitu. Itu yang pertama. Tapi kalau dia sombong, kenapa kok pengikutnya banyak? Kalau dia sombong, kenapa dia disayangi oleh begitu banyak orang? Dia bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Berarti kategori sombong itu gugur. Yang kedua, ketika Yesua berkata akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, maka kategori yang kedua adalah ini orang gila, saudara. Orang gila kan bisa ngomong begitu, sak metu-metune, ya toh, wong namane wong edan kok. Coba kalau saudara melihat ada orang yang dalam tanda petik rasdan, saudara, kadang waras kadang edan ya. Coba ketika dia sedang edan, saudara, ngomongnya nak sak kemenge, sak penake dhewe, ya toh, bisa saja. Tetapi kalau dia orang gila, kenapa tokoh agama bisa mengikut Yesua? Di dalam kitab Yohanan pasal 3, di sana diceritakan ada Nikodemus, seorang kepala rumah ibadat orang Yahudi. Kok dia bisa mengikut Yesua? Berarti dia bukan orang gila. Kategori sombong gugur, kategori gila juga gugur. Sekarang tinggal kategori yang ketiga, yaitu dia memang Tuhan sendiri. Kenapa? Karena dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membangkitkan orang mati, bahkan dia pun bisa mengucapkan aku ampuni dosamu. Sekalipun secara eksplisit dia tidak mengatakan sembahlah aku, tetapi dari sikap dan pola Yesua akan nampak bahwa dia itu adalah Tuhan sendiri. Kemudian yang kelima, Yesua juga menerima penyembahan dari manusia. Nah, ini saudara catat saja, tidak usah kita baca satu-satu, intinya sama. Bahkan di sini saudara, di kitab Markus pasal 5 ayat 6, setan saja sujud sama Yesua loh. Lah kalau sampai manusia tidak mengakui Yesua itu sebagai Tuhan, boleh nggak kalau saya katakan manusia itu lebih dari setan, saudara? Bisa saja. Makanya saya katakan Yesua itu menjadi satu titik sentral bagi karya keselamatan kita semuanya. Amin. Kita lanjut, saudara. Nah, kalau kita berbicara tentang Yesua, seringkali Yesua itu menjadi bahan olokan. Salah satu di antaranya, saudara, beberapa waktu yang lalu, ini kan ada
seorang tokoh muslim dari India. Dia sangat ahli berdebat katanya. Dia sudah memenangkan ribuan orang Kristen katanya. Saya katakan, orang Kristen yang macam apa yang bisa dimenangkan? Orang Kristen yang tidak pernah baca kitab suci, orang Kristen yang tidak pernah ngerti akar Ibrani. Nah, itu yang bisa digulingkan, saudara. Contoh saja ketika dia berkata, mana kitab suci yang mengatakan Yesus Kristus, atau yang dalam iman kami disebut Isa Al-Masih lahir tanggal 25 Desember. Kelabaan orang Kristen, saudara. Memang tidak ada. Lu tidak ada kok kamu imani. Ayo wes pokoke, ya repot kalau sudah pokoke, saudara. Ya. Tetapi waktu yang lalu orang ini datang ke Indonesia. Wah, saudara bisa lihat ceramahnya di YouTube, saudara. Memang apa yang dia katakan ada yang benar, tapi salahnya banyak, saudara. Salah satu di antaranya dia ngutip kitab Devarim pasal 18 ayat 18. Coba kita lihat sejenak, saudara. Devarim pasal 18 ayat 18. Di sana dikatakan, aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan menyatakan kepada mereka semua yang aku perintahkan kepadanya. Zakir Naik ini mengatakan, kamu tahu nggak nubuatan yang diucapkan oleh Moshe ini? Orang yang sama seperti dia itu siapa? Dialah Nabi Muhammad SAW. Dia katakan bahwa yang dimaksud di kitab Devarim ini itu adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus, bukan, kata dia. Ya. Tapi sekarang ayo kita buktikan, benarkah nubuatan ini seperti yang diucapkan oleh Zakir Naik? Memang kita tidak perlu datang kemudian debat, nggak perlu, saudara. Kenapa? Karena saya melihat ada teman saya juga yang sudah ngerti nama Yahweh. Dia sengaja datang ke situ saja, dibatasi waktunya singkat sekali. Orang-orang yang tidak memahami, wah dia punya waktu panjang, tapi yang punya pemahaman yang hebat, wah dia potong sedikit sekali. Bahkan kalau dia mau mendebat langsung di stop sama moderatornya. Nah, sekarang kita buktikan deh, bener nggak sih yang diucapkan, yang disebut orang yang seperti Moshe itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Coba kita lihat bener atau tidak. Ya, sekarang kita buktikan. Di sini kesalahan Zakir Naik yang pertama adalah dia mengabaikan ayat 15 yang justru menjadi kunci kriteria nubuat itu. Ya, jadi ayat 15-nya nggak dibaca, saudara. Nah, setan kan suka begitu toh, motong-motong ayat sak kemenge dewe. Diambil sepotong-sepotong, nggak bisa. Kalau mau menubuatkan Devarim 18 ayat 18, baca dulu dong ayat 15-nya. Ini kriterianya, perhatikan baik-baik. Ayat 15, Yahweh Elohimu akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antaramu, dari saudara-saudaramu, seorang yang seperti aku. Kamu harus mendengarkan dia. Dia ngacak-ngacak kitab kita, tetapi dia mengutarakan penafsiran pintere dewi, saudara. Kalau dia memang mau jujur, baca dong ayat 15-nya. Saya garis bawahi kata dari antaramu, saudara-saudaramu seperti aku. Nah, kalau dari antaramu, saudara-saudaramu, ini kategori yang apa, saudara? Nah, kategori yang ini sebetulnya ada di sini. Ya, Devarim 17 ayat 15. Coba kita lihat. Ini yang penting, saudara. Devarim 17 ayat 15.
engkau sesungguhnya akan mengangkat seorang raja atasmu, yang atasnya Yahweh Elohimmu memilihnya. Dari tengah-tengah saudaramu engkau akan mengangkat raja atasmu. Engkau tidak dapat mengangkat orang asing atasmu, seorang yang bukan saudaramu. Ini kuncinya di sini, saudara. Jadi yang disebut saudaramu itu adalah orang Israel, bukan orang asing, bukan bangsa lain, saudara. Nah, sekarang Muhammad itu bukan orang Israel, apakah dia masuk kriteria? Tidak masuk, saudara. Ya. Jadi nubuatan ini tidak digenapi oleh bangsa manapun di dunia. Apakah itu bangsa Arab, apakah itu bangsa Cina, apakah itu bangsa India. Tidak ada satu bangsa yang bisa menurunkan garis keselamatan kecuali bangsa Israel. Amin. Nah, ini yang penting, saudara. Kecuali bangsa Israel. Sekarang kita kembangkan lagi lebih dalam. Ya. Dari antaramu, dari saudaramu, ini bicara tentang orang Israel, seorang yang seperti aku. Nah, yang seperti Moshe itu harus sama dengan Yesua. Sekarang persamaannya di mana? Nah, ini yang harus kita ketahui, saudara. Yang kedua, Moshe dan Yesua memiliki kesamaan. Sewaktu lahir terancam bunuh. Sama kan, saudara? Saudara lahir nggak pernah terancam bunuh. Mungkin ada yang protes, loh, aku dulu dilahirkan dibuang di tong sampah. Kan bisa toh seperti itu. Oke, kriteria 1 bolehlah masuk. Sekarang kriteria kedua, ya toh, kita lihat dulu ini kriteria pertama. Moshe pada waktu lahir ada pembantaian bayi, betul ya? Bayi-bayi dibantai. Waktu Yesua lahir juga ada pembantaian bayi, sama toh? Kesamaan pertama masuk kriteria. Terus sama yang orang protes ini boleh kita masukin deh, ya, masuk kriteria. Kamu dibuang di tong sampah. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, Moshe dan Yesua sewaktu bayi diungsikan ke Mesir. Nah, kamu yang dicemplungke di tong sampah, pernah kamu ngungsi ke Mesir? Boro-boro keluar negeri aja belum. Kriteria kedua, gagal gak? Gagal. Tapi Yesua dan Moshe sama ya. Moshe pada waktu dia dilahirkan, dia terancam bunuh, lalu dikelekke. Oh, dikelekke sama apa? Kakaknya kan, dikelekke. Nyangkut di Mesir, saudara. Tahu nggak dikelekke? Nanti saya ngomong salah lagi, saudara. Apa? Dihanyutkan, ya, dihanyutkan. Soalnya banyak yang protes, saya sering menggunakan bahasa Pekalongan katanya. Ya, dihanyutkan. Sampailah ke Mesir, dipelihara oleh Firaun. Hebat ya. Yang lebih hebat lagi dari kisah itu adalah ibunya Moshe, saudara. Ibunya Moshe yang menyusui Moshe, betul? Dikasih bayaran enggak? Dikasih. Ini kan luar biasa, saudara. Nyusui anake dhewe digaji sama orang. Mana ada? Ayo coba saudara nyusui anakmu dhewe digaji sama orang enggak? Enggak ada, saudara. Ini nyusui anaknya sendiri kok digaji sama orang. Bukankah itu dahsyat sekali pertolongan Tuhan? Nah, Yesua pada waktu ada pembantaian bayi, dia diungsikan ke Mesir. Sama toh? Nah, dari kisah ini saya singgung lagi sedikit. Maka saya katakan, orang Majus yang datang ke kandang waktu Yesua baru saja dilahirkan itu salah, saudara. Kenapa? Karena kalau Yesua dilahirkan datang orang Majus, jumlahnya 3 lagi, ngawur lagi nih, saudara. Datang ke situ, maka secara otomatis Yesua tidak
mungkin disunat pada hari yang ke-8, karena sudah muncul adanya pembantaian bayi. Yesua segera dilarikan ke Mesir. Padahal kitab suci menulis bahwa Yesua itu di hari ke-8 disunat. Berarti waktunya berbeda. Saya sudah pernah menerangkan ini, jadi saya stop di sini. Kita lanjut yang berikutnya, saudara-saudara. Kesamaan yang berikutnya. Mose membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Yesua juga membebaskan bangsa bahkan di seluruh dunia ini dari perbudakan dosa. Sehingga kita semua yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, kita sudah dipastikan mendapat jaminan keselamatan di Shamayim sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, ini yang harus kita ketahui, saudara. Ya, jadi jangan sampai kita percaya begitu saja, kesamaannya di sini sudah kelihatan. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, persamaan yang terakhir yaitu di dalam pelayanannya disertai dengan mujizat-mujizat yang besar. Begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Mose, begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yeshua. Pertanyaannya, berapa mujizat yang dilakukan oleh Muhammad? Tidak ada, saudara. Nah, di sini yang saya katakan kesamaan itu jelas. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat hal seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Saya melihat ada kekeliruan dari orang-orang Yahudi. Sekalipun tadi di awal saya katakan orang Yahudi protes sama orang Kristen, kitabnya diacak-acak, tetapi sebetulnya semua yang telah Tuhan berikan kepada orang Yahudi juga semuanya sudah rusak oleh tangan mereka sendiri. Karena orang Yahudi yang menjadi akar iman keselamatan juga sudah ikut kacau. Yaitu apa? Mengganti nama Yahweh dengan Hashem. Ya, kalau mengganti nama Yahweh dengan Hashem, orang Indonesia nampaknya ayo kita ikutin mereka, nampaknya Yahudi banget gitu ya. Padahal kalau diterjemahkan kata Hashem itu nama itu artinya. Ha itu kata sandang artinya itu, atau the Shem itu artinya nama, jadi nama itu. Ya kalau begitu kita berdoa saja, maha besar ya nama itu. Pada pagi ini kami mengucapkan terima kasih dan syukur karena nama itu sudah memberi kesehatan. Itu sopo, ya toh? Nama itu kan banyak, bisa Castro, bisa Yanto, bisa macam-macam, ya toh? Jadi jangan sampai kita ini keliru. Firman Yahweh mengatakan panggillah namanya, tapi mereka juga kacau. Makanya saya mengatakan orang Yahudi tidak bisa sombong. Lawang yod he wa he be ora iso muni kok. Muni ini jadi Hashem. Ini kan sesuatu yang luar biasa, saudara. Kemudian yang kedua, orang Yahudi bahkan tidak mengakui Yeshua sebagai penyelamat. Padahal dalam nubuatan-nubuatan di kitab Tanakh sudah jelas nama Yeshua tercantum di situ. Saya ambil contoh di dalam kitab Tehillim, ya, di sana ada tulisan Elohim Sebut Amo, yang artinya Tuhan memulihkan umat manusia. Nama siapa yang memulihkan antara umat manusia dengan Tuhan, dengan Sang Bapa Yahweh itu? Dialah Yeshua HaMashiach. Jadi bisa muncul kata Elohim Sebut Amo, itu bisa Yod kacek satu huruf, Shin kacek satu huruf, Waw kacek satu huruf, Ayin, dibaca Yeshua. Kok bisa muncul di situ? Apakah itu kebetulan bahwa yang memulihkan manusia dengan Bapak Yahweh itu Yeshua? Apakah itu kebetulan? Tidak, saudara. Itu sudah dirancang dari sononya. Otak manusia tidak akan mampu, saudara. Jadi kita melihat itu kekeliruan orang Yahudi.
Lebih keliru lagi, Tanak dan Brit Hadasa dipotong, tidak ada hubungan sama sekali. Makanya kelompok Yudaism tidak mengakui Brit Hadasa, saudara. Jadi di sini orang Yahudi itu memutus antara Tanak dan Brit Hadasa, padahal itu ada benang merah yang tidak terputus. Nah, sekarang fakta yang terjadi, orang Yahudi tidak bisa lagi mengorbankan domba. Saudara lihat ke Israel sana, sampai hari ini tidak ada orang Yahudi yang mengorbankan domba seperti zaman pada waktu zaman Moshe. Orang datang mengorbankan domba, tidak ada. Seolah-olah itu dipaksa oleh keadaan. Tapi saya dengar kemarin ada yang posting bahwa orang Yahudi mulai melakukan seperti yang zaman dulu lakukan. Tapi saya katakan secara hukum menurut kitab Torah, pengorbanan yang seperti itu tidak berlaku, ilegal. Loh, kenapa kok Pak Lukas mengatakan tidak berlaku? Yang memberlakukan dan tidak bukan saya, tetapi kitab suci sendiri. Kalau dia mau mengorbankan pada zaman Moshe, kan ada kemah tabernakel, ya toh? Sekarang mana tabernakelnya? Nggak ada. Dulu ada bait suci, sekarang bait sucinya mana? Yang kedua, tabut perjanjiannya mana? Ayo, bukankah orang kalau mau mengorbankan itu harus ada tabut perjanjian, di mana nanti darah domba itu dipercikkan di tabut perjanjian? Faktanya tabut perjanjian kan tidak ada. Jadi tidak sah. Yang sah itu harus memakai darah Yeshua HaMashiach. Itu yang sah, saudara. Jadi kita bersyukur bahwa kita dibimbing oleh Tuhan untuk terus kita mengenal namanya. Kita juga bahkan memahami bahwa hanya melalui darah Yeshua HaMashiach, darah yang maha suci, darah yang tidak bercacat celah, kita sampai di Shamayim, selama-lamanya kita ketemu dengan Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.